Halo, apa kabar teman-teman semua? Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda kembali dalam video pembelajaran kali ini. Ya, modul keempat ya, tentang bagaimana membangun blog yang wow. Bagaimana membangun konten blog yang legendaris. Dalam modul sebelumnya Anda sudah belajar mengenai bagaimana cara membuat blog ya secara teknis ya. Sudah dipandu oleh rekan saya tentang bagaimana membangun blog atau website dengan engine WordPress. Anda juga sudah diajarin bagaimana memasang plugin-plugin yang penting ya. Plugin SEO, plugin Google Sitemap, kemudian plugin Related Post, ataupun juga plugin pop-up domination. Ya, bagaimana memunculkan pop-up email. Nah, setelah Anda belajar mengenai bagaimana membuat blog secara teknis dengan WordPress, ya, kita di sini kemudian akan belajar lebih detail bagaimana mengisi blog Anda dengan konten yang wow. Karena membangun blog saja hanya langkah awal. Yang langkah berikutnya adalah bagaimana membangun konten yang luar biasa sehingga Anda bisa mengundang para pembaca yang loyal. Karena rumusnya begini, Mas. Kalau pembaca Anda itu jumlahnya ribuan, tentu Anda akan bisa menghasilkan penjualan yang lebih bagus dibanding kalau blog Anda sepi, ya, seperti kuburan, ya. Nah, di dalam modul kali ini kita akan bicara step by step 7 langkah yang kritikal bagaimana membangun sebuah blog yang luar biasa, ya. Sehingga kelak blog Anda bisa terpilih menjadi blog terbaik nomor 1 se-Indonesia, seperti blog punya saya, ya. Jadi ada 7 langkah, Mas, yang akan kita pelajari bersama-sama step by step, ya. Jadi langkah pertama seperti yang Anda lihat di slide berikut ini ya. Jadi ketika Anda mau membangun blog yang hebat itu, pertama-tama Anda harus memilih tema yang bagus, tema yang tepat. Nah, tema blog itu sebaiknya di-drive oleh 2 elemen, Mas, 2 kriteria. Yang pertama adalah produk apa yang kelak Anda akan jual. Itu kriteria paling utama itu, Mas. Ya. Jadi tolong agar blog Anda itu isinya jangan gaduh-gaduh, ya, apa adanya, palu gadas, apa lu mau gua ada. Jangan. Sebaiknya blog Anda temanya spesifik, karena berbagai riset membuktikan blog yang punya tema spesifik itu lebih mudah menjaring pembaca yang loyal. Dan tentu Anda akan menjadi lebih tertarget, ya. Anda kenal dalam konsep marketing itu namanya targeted marketing. Jadi salah satu kunci untuk berjualan produk dengan laris itu adalah targeted segment. Jadi ketika blog Anda itu temanya spesifik, Anda dengan otomatis sudah menjaring segmen calon pembeli yang kelak Anda akan promosikan produk-produk Anda. Ya, jadi segmennya sudah tertarget dibanding kalau blog Anda gaduh-gaduh. Malah segmennya tidak jelas sehingga Anda akan susah jualan. Ya. Kenapa banyak web yang jualannya susah? Karena mungkin pembaca web itu gaduh-gaduh. Segmennya tidak jelas. Jauh lebih bagus punya pembaca 1000 tapi segmented dibanding punya 10.000 pembaca tapi gaduh-gaduh. Ya, itu rumus itu. Nah, yang kedua, kalau bisa kemudian itu juga didorong oleh minat atau keahlian Anda, itu akan lebih bagus. Jadi Anda punya passion di bidang fotografi misalnya, buatlah blog di bidang fotografi dan kelak Anda jualan produk-produk fotografi. Atau Anda punya kesenangan dalam dunia otomotif, buatlah blog tentang otomotif dan kelak Anda akan jualan produk-produk otomotif. Saya sendiri orang yang suka dengan dunia manajemen, makanya saya membuat blog dengan tema manajemen dan kemudian berjualan produk-produk yang berkaitan dengan dunia manajemen. Jadi 2 pilar itu yang akan harusnya menjadi basis untuk menentukan tema blog Anda. Ya, yang pertama adalah produk apa yang kelak Anda akan jual, yang kedua adalah bidang keahlianmu. Nah, pertanyaannya kalau misalnya Anda merasa tidak punya, katakanlah di 2 kriteria ini lebih penting mana? Menurut saya yang lebih penting yang nomor 1, Mas, ya, produk apa yang akan Anda jual, ya. Jadi kalau misalnya Anda kelak mau jualan produk obat-obatan atau herbal, ya sebaiknya Anda bikin blog mengenai herbal, meskipun mungkin Anda tidak begitu punya passion dalam bidang herbal. Ya, jadi kriteria yang pertama lebih penting dibanding kriteria yang kedua. Jadi tentukan produk yang kelak Anda akan jual, baru kemudian Anda bikin website. Sekali lagi, kalau Anda punya passion di bidang fashion, di bidang busana, bikinlah blog mengenai busana. Dan kemudian Anda bisa jualan baju atau sepatu dan seterusnya. Ya. Ini di dalam slide berikutnya Anda bisa melihat contoh website saya. Website saya mengenai manajemen SDM. Kenapa? Karena memang saya berjualan produk-produk SDM. Ya, jadi disitulah kemudian saya membangun blog yang namanya Pakar Kinerja SDM, ya, atau ilmu manajemen SDM.com, ya, ilmu manajemen SDM.com, karena saya berjualan produk-produk yang berkaitan dengan dunia SDM. Ya.
Nah, di dalam slide berikutnya ini kita merupakan pilihan-pilihan tema yang mungkin bisa Anda pilih, ya. Jadi kalau Anda punya keahlian atau minat dalam bidang marketing atau manajemen bisnis atau personal development, itu kelak Anda bisa berjualan produk-produk mengenai manajemen bisnis, mengenai presentasi manajemen, presentasi bisnis, atau kemudian berjualan produk SOP, atau berjualan produk misalnya tools, bagaimana membuat bisnis plan, dan seterusnya. Kalau blog Anda mengenai kesehatan atau gaya hidup, ya kelak Anda harus berjualan produk-produk yang berkaitan dengan dunia kesehatan. Ya, sekarang banyak produk-produk kesehatan yang laris di internet, ya produk-produk herbal. Anda bisa berjualan dengan laris kalau Anda punya blog yang legendaris dalam bidang gaya hidup atau kesehatan. Atau ini ya, Anda punya hobi dalam bidang fotografi, Anda bikinlah blog mengenai dunia pernikahan, fotografi pernikahan. Itu luar biasa. Sampai hari ini belum ada itu, Mas, blog di Indonesia yang khusus bicara mengenai fotografi pernikahan, ya. Anda bicara dengan detail bagaimana angle-nya, bagaimana story-nya, bahkan Anda bisa cerita mengenai berbagai gaya pernikahan, ya, dari tradisi Sunda, tradisi Jawa, itu kan luar biasa. Ya, bagaimana menyiapkan sebuah wedding, ya, Anda tulis dengan artikel yang lengkap, pasti pembacanya banyak, dan pembaca Anda itu pasti orang yang akan mau menikah. Disitulah kemudian Anda bisa berjualan jasa fotografi, ya. Kalaupun bukan Anda fotografernya, Anda bisa bikin affiliate, ya. Anda menjadi semacam broker, ya. Anda bisa hire freelance orang-orang fotografi pernikahan yang bagus, dan disitulah Anda memasarkan jasa mereka. Jadi win-win solution. Yang slide berikutnya, contohnya Anda punya website mengenai keagamaan, ya, religiusme, itu sangat bagus juga, ya. Sangat digemari web-web yang berbasis keagamaan, dan Anda di situ bisa berjualan produk-produk umroh, ya. Di Indonesia ini ada fenomena ledakan umroh, ya, ledakan kelas menengah muslim, ya. Jadi banyak orang yang banyak orang yang umroh, ya, atau jalan-jalan ke Dubai. Anda bisa jualan paket itu kalau Anda punya website yang sangat bagus mengenai dunia keagamaan. Atau kemudian Anda mau jualan kursus internet, ya, kursus online, ya, bikinlah website mengenai online marketing, mengenai dunia bisnis online, ya. Atau yang terakhir ini Anda punya hobi jalan-jalan, ya, traveling. Kenapa tidak Anda bikin blog, website mengenai kisah Anda, perjalanan Anda ke Sumbawa, ke Bali, ke Medan, atau ke Papua. Kalau diisi dengan konsisten, saya yakin pembacanya akan banyak. Dan setelah Anda punya pembaca banyak, itu dengan mudah Anda bisa berjualan produk-produk yang berkaitan dengan jasa traveling, biru perjalanan atau jualan tiket, dan seterusnya. Ini contoh saya, ya, ini blog strategi manajemen saya, web saya satunya lagi itu bicara mengenai dunia manajemen, karena di situ sekali lagi saya berjualan produk-produk digital yang berkaitan dengan dunia manajemen. Jadi sekali lagi temanya itu harus berkaitan dengan produk yang akan Anda jual, dan yang kedua berkaitan dengan bidang keahlian Anda atau minat Anda, atau dulu Anda kuliah di mana, jurusan apa, ilmu yang Anda kuasai. Dua elemen itu Anda gabungkan, kemudian bikinlah blog yang sesuai dengan dua elemen itu. Itu kunci atau resep untuk membangun sebuah blog yang profitable. Nah, yang berikutnya setelah Anda punya tema, ya tentukan kategorinya, Mas, ya. Kategori itu adalah jenis-jenis artikel yang akan Anda publish, ya. Jadi misalnya Anda punya blog mengenai blogging for money. Di situ Anda bisa pilih artikel-artikelnya berdasarkan kategori blogging, how to create a blog, kemudian bicara mengenai email marketing, social media marketing, atau SEO, ya, SEO, ya, SEO. Itu adalah contoh-contoh kategori yang bisa Anda gunakan ketika Anda membangun blog mengenai blogging for money. Sebaliknya kalau Anda bicara mengenai blog mengenai kesehatan, health blog, Anda bisa pilih berbagai kategorinya menjadi misalnya panduan olahraga, bagaimana makan yang sehat, nutrisi yang sehat, bagaimana solusi penyakit. Ini tema yang sangat disukai ini, Mas, ya. Di Indonesia ini penduduknya ratusan juta, banyak yang sakit, sehingga mereka ketika sakit itu browsing ke internet. Kalau Anda punya website yang bicara mengenai solusi penyakit berbagai macam, ya, mulai dari stroke, penyakit jantung, sampai penyakit panu, ya, atau sakit hati, Anda tulis dengan lengkap, dengan renyah, itu akan laris blog itu, saya yakin. Atau kemudian Anda nulis mengenai artikel gaya hidup sehat, ya, bagaimana membangun gaya hidup sehat. Itu kategori-kategori yang menarik ketika Anda punya health blog. Ya, mungkin Anda tidak punya passion atau keahlian. No problem, Anda bisa hire freelance, ya, penulis-penulis, nanti kita akan bicara itu, bagaimana mengisi artikel dengan konsisten, tanpa Anda sendiri yang harus menulis.
Nah, kemudian setelah blog itu jadi, pembacanya banyak, Anda bisa jualan produk-produk kesehatan. Ya. Ini di slide berikutnya ini adalah contoh website saya, kategorinya ya. Blog strategi manajemen itu kategorinya ada bicara mengenai bisnis strategi, ada mengenai human capital, ada mengenai entrepreneurship, ada juga mengenai manajemen books dan manajemen skills. Tema-tema yang menurut saya disukai banyak orang, ya. Jadi disitulah kemudian saya membangun pembaca yang banyak, sampai ratusan ribu per bulan. Contohnya berikutnya, website saya mengenai SDM. Tentu karena SDM ya berkaitan kategorinya itu dengan fungsi-fungsi dalam SDM. Ada manajemen kinerja, manajemen rekrutmen, pelatihan, kemudian juga ada remunerasi. Jadi kategorinya itu relevan dengan konten blog yang Anda akan isi. Ya, jadi itulah bagian pertama ketika kita mau membangun blog yang legendaris, yang wow. Ya, tentukan konten yang spesifik, yang kalau bisa sesuai dengan keahlian Anda, dan kemudian kembangkan kategori-kategori tulisan yang relevan. Dengan basis seperti itu, Anda sudah punya fondasi yang kuat, yang kokoh untuk membangun blog yang profitable. Ya. Sementara seperti itu dulu, kita nanti akan sambung dalam video berikutnya. Terima kasih, salam sukses, penuh keberkahan.